Video pembelajaran tema 4 subtema 2 kelas 5 created by Mem Vindi and Mem Sapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali Ibu Sapna bersama Ibu Vindi bisa menyapa dan menyampaikan pembelajaran melalui video pembelajaran tema 4 subtema 2. Video ini adalah rangkuman semua materi yang akan kita pelajari selama seminggu ke depan. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak? Check this out. Materi pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Ini adalah salah satu contoh pantun yang sudah kita bahas di subtema 1 sebelumnya. Masih adakah yang ingat? Apa itu pantun? Oke, kalau misalnya sudah lupa-lupa, Ibu Vindi akan menjelaskannya. Pantun adalah bentuk puisi lama Indonesia. Pantun diciptakan untuk berbagai tujuan, antara lain menyampaikan nasihat, ajaran budi pekerti dan moral, serta untuk hiburan. Berikut ciri-ciri pantun. Pertama, memiliki bait dan baris. Kedua, setiap baris terdiri atas baris-baris, contohnya pantun 2 baris, 4 baris, 6 baris, dan 12 baris. 3. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. 4. Setiap baris terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi, memiliki skema rima sajak AB-AB. Sajak akhir baris pertama sama dengan sajak akhir baris ketiga, sementara itu sajak akhir baris kedua sama dengan sajak akhir baris keempat. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Makan bakso campur suka, minta 1 dikasih 5, orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Mari kita pilah mana yang termasuk sampiran dan mana yang termasuk isi. Baris pertama dan kedua termasuk sampiran, baris ketiga dan keempat termasuk isi. Sekarang perhatikan akhiran baris pertama dan akhiran baris ketiga. Mereka sama berakhiran KA, baris kedua dan baris keempat juga sama akhirannya MA. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, IPA, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu pertama, faktor keturunan, dan yang kedua, faktor non-keturunan. Faktor keturunan, contohnya hemofilia, penyakit yang membuat darah susah membeku sehingga darah akan terus-menerus mengalir apabila terluka. Kedua, talasemia, penyakit di mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin sehingga jumlah hemoglobin di dalam tubuh sedikit. Faktor non-keturunan, contoh penyakitnya anemia, hipotensi, penyakit tekanan darah rendah, hipertensi, penyakit tekanan darah tinggi, leukemia, penyakit kanker pada sel sumsum tulang belakang yang menghasilkan sel darah putih, jantung koroner, gangguan sistem peredaran darah ketika arteri koronaria menjadi mengeras dan mengempit, stroke, penyakit yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak, dan yang terakhir varises, penyakit yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah balik di kaki. Usaha pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darah kita. Yang pertama, memakan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Materi selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial. Kita, manusia, selain kita adalah makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial. Yang artinya, dalam pemenuhan kebutuhan, kita membutuhkan individu lain. Atau kita tidak bisa hidup sendiri. Lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain sehingga terjadi interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dan kelompok.
Selain berinteraksi dengan sosialnya, manusia juga membutuhkan interaksi dengan lingkungan alamnya. Jadi, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi berinteraksi juga dengan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contoh, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Dua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Contoh, upaya manusia mengambil sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pelajaran selanjutnya, PPKN. Berikut, kita akan melihat kegiatan-kegiatan tanggung jawab apa saja yang bisa kita kerjakan dalam masyarakat. Yang pertama, melaksanakan atau mengikuti kerja bakti bersama warga masyarakat yang lain. Kedua, melaporkan kepada orang tua atau pengurus lingkungan jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau mengganggu keamanan masyarakat. Nah, pelajaran yang terakhir, kita belajar tentang seni budaya dan prakarya. Biasanya disingkat dengan SBDP. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di gambar ini ada berbagai macam tari-tarian tradisional. Pada subtema ini kita akan membahas tentang tari-tarian beserta propertinya. Kira-kira apa itu tari? Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Penggunaan properti tari harus memperhatikan jenis fungsi dan asas pakai properti secara baik dan benar, sehingga tarian yang dihasilkan menjadi lebih indah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tarian ini, tari tradisional Legong. Kira-kira berasal dari mana ya? Ya, tari tradisional Legong berasal dari Bali. Kira-kira properti apa saja yang digunakan? Mari kita lihat. Pertama, gelungan, hiasan kepala. Udeng, ikat kepala. Kembang goyang atau bunga kuning yang di atas kepala. Kipas tangan, dan gelang. Jadi, itulah properti yang digunakan pada tari Legong. Itulah video pembelajaran tema 4 subtema 2 yang sudah kita simak bersama. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia tentang ciri-ciri pantun, sampiran dan isi pantun. IPA, peredaran darah, gangguan pada organ peredaran darah, dan beberapa cara untuk mencegahnya. IPS, interaksi sosial manusia, dan interaksi manusia dengan alam. PKN, jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. SBDP, keragaman tarian tradisional dan properti yang digunakan dalam tari. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.